Oke, pada morning briefing pagi ini, hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015, kita akan mengkomparasi, membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh strategi before lunch trading strategi versi 1, kemudian versi 2, dan versi 3. Secara parameter yang digunakan, semua versi ini sama menggunakan indikator Bollinger Band periode 30 dengan standar deviasi 3, time frame 15 menit, waktu trading pukul 5 pagi sampai pukul 2 siang dengan pembatasan risiko stop loss 30 pips. Currency yang digunakan paling optimal di pound sterling dolar. Sebelum kita mengkomparasi dari hasil ketiga strategi ini, saya akan mereview untuk strategi-strategi dari versi pertama hingga ketiga. Untuk versi pertama, entry sell, kita mulai dari entry sell. Syarat yang pertama adalah waktu. Yang kedua, harus ada close candle di atas upper band. Dan untuk likuidasi posisi, kita fokus ke middle band. Ketika ada candle close di bawah middle band, ini sinyal untuk close posisi sell. Sebaliknya, untuk skema buy, ketika ada candle close di bawah lower band ini tanda untuk buy. Sementara untuk exitnya, ketika ada close candle di atas middle band, ini tanda untuk close posisi. Ini untuk versi yang pertama. Untuk versi yang kedua, untuk entry-nya sama. Syaratnya selain waktu adalah ada close Bollinger Band di atas upper band untuk posisi sell. Sedangkan untuk close posisinya ketika ada close candle di bawah lower. Jadi untuk yang kedua ini entry exit di masing-masing upper sama lowernya. Dan sebaliknya untuk yang posisi buy, setelah syarat waktu terpenuhi, kondisi kedua untuk entry syaratnya adalah ada close candle di bawah lower band ini kita buy, dan untuk close posisinya ketika ada close candle di atas upper bandnya. Yang ketiga, versi yang ketiga ini tidak membutuhkan syarat close di atas atau di bawah upper band, hanya perlu ketika harga bid melewati upper band kita langsung sell, dan untuk exitnya hanya perlu harga melewati middle bandnya. Jadi ini cenderung lebih agresif. Dan sebaliknya untuk posisi buy-nya hanya perlu harga melewati lower band, dan untuk close-nya ketika harga melewati atau lebih besar daripada middle band-nya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu Pak Dwi? Ya, ini sudah diuji belum hasil yang didapatkan ketiga strategi ini dengan waktu yang sama. Jadi tanggal yang sama, waktu yang Ya. sama, Pak. Oke. Nah, ini hasil transaksi untuk versi yang pertama. Kita uji dari 1 Agustus 26 Oktober. Ada 27 transaksi dengan profit 3.000 sekian. Ini 1 Agustus 26 Oktober ya? Iya, sekitar 3 bulanan ya. Dan untuk Agustus, yang lain, Pak. Itu 4 Agustus sampai 21 Oktober. Nah, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ini tidak ada sinyal gitu. Okay. Jadi mulai entry dia dari tanggal 4-nya. Oke, tapi untuk versi yang lain tidak saya tampilkan ya. Tapi saya langsung merangkumnya di sini. Ini waktu yang sama ya? Waktunya sama. Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan. Untuk versi pertama ada profit sekitar 3.000 sekian. Versi kedua 4.600 sekian. Versi ketiga 2.600 sekian. Ini profit vector. Versi pertama ini yang paling bagus ya. Total trade
versi yang ketiga karena cenderung lebih agresif, dia lebih banyak transaksinya. Dan ini yang paling menarik, untuk versi yang pertama dari 27 kali transaksi hanya 2 yang kena stop loss. Sedangkan untuk versi yang kedua ini paling banyak kena stop loss. Nah, karena kita tidak menggunakan metode lain untuk exit point ya, selain target profit, selain close di atas atau di bawah dengan stop loss gitu. Seandainya ditambahkan misalkan trailing stop, kemungkinan stop loss-nya tidak akan sebanyak ini untuk versi yang kedua. Untuk versi yang ketiga dari 44 ini ada 6 yang kena stop loss. Dan yang paling penting ini maksimum drawdown. Yang pertama ini yang paling kecil. Yang kedua walaupun profitnya paling besar, tapi ini maksimum drawdown-nya paling besar juga. Oke, Pak Dwi? Ya, profit faktor 6,6 dengan perbandingan versi kedua 4.647. Ini menjadi fokus kita untuk dilihat, ternyata perfect faktor lebih bagus di versi 1 dibanding dengan versi 2. Tapi keuntungan lebih besar di versi 2. Ya. Nah, biasanya itu terjadi untuk versi 2, harga ini sudah melewati middle band, tapi tidak tercapai untuk exit di close di atas atau di bawah upper. Malah harga berbalik dan kena stop loss. Makanya ini versi 2, jumlah loss trade-nya lebih banyak dan drawdown-nya lebih besar. Sementara untuk versi yang pertama, banyak sekali kejadian kasus si harga ini hanya melewati middle band close dan dia mantul lagi. Tapi untuk versi pertama itu sudah likuidasi posisi. Jadi ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri, bisa simpulkan sendiri kira-kira yang cocok dengan stylenya Bapak Ibu dalam bertransaksi mau yang mana. Tapi menurut saya versi yang satu ini yang paling optimal. Walaupun profitnya tidak terlalu besar, rasio trade dengan loss-nya ini bagus dan resikonya juga tidak terlalu besar. Oke, mungkin ada didiskusikan lagi Pak Dwi? Tidak ada. Silakan lanjut Pak. Oke, saya simpulkan saja ya untuk strategi difference trading strategi ini dari ketiga versi ini semuanya sebenarnya bisa digunakan menjadi salah satu trading strategi yang bisa Anda gunakan. Strategi ini bagus untuk kondisi market sideways dan biasanya untuk currency Eropa, pound sterling ataupun euro, kondisi sideways ini terjadi ketika waktu antara pukul 5 hingga sebelum pukul 2 siang. Dan ini ada pertanyaan Pak Cucun. Ya, gimana Pak? Ada pertanyaan dari Medan. Apa ini ditutupnya by system atau manual? Untuk profit itu by system. Kalau misalkan untuk loss ini ya stop loss-nya kita setting di awal. Ya, soalnya ada pertanyaan, kalau dia by system tidak sesuai dengan perkiraan, berarti tetap terclose atau tidak terclose berdasarkan satu patokan hanya by system aja ya? Ya. Tapi kalau Jadi Bapak Ibu misalkan mau intervensi, misalkan intervensi maksudnya ini profit sudah sekitar 30 sampai 40 poin. 30 poin di pagi hari ini cukup besar ya kalau untuk currency pagi hari 30 poin. Tapi secara sistem dia belum close di atas upper gitu. Nah, boleh saja menempatkan trailing stop. Ini boleh saja silakan untuk menjaga keuntungan yang telah ada gitu. Boleh silakan untuk intervensi, tapi yang ditampilkan di sini semua by system. Oh, by system karena robot Pak Cucun ya? Ya. Oh, iya. Ya mungkin bisa di-share robotnya ke kita semua ya, karena sudah stabil kelihatannya dalam 1 bulan, Agustus ke Oktober. Cukup bagus juga. Mudah-mudahan membantu para sales semua untuk menjual sistem ini, kemudian dapat diaplikasikan langsung di PT Monex Investindo Futures begitu. Kemudian dari kesimpulan yang bisa didapat, seluruh sistem harus ditempatkan stop loss untuk menjaga money management yang tetap atau yang bagus. Kemudian juga terlihat dari ketiga sistem bisa disimpulkan sistem pertama yang paling efektif dan maksimum dengan drawdown yang paling kecil, kemudian juga tingkat pendapatan yang tidak terlalu kecil juga cukup besar ya dibandingkan dengan versi ketiga tadi.
Baik, rekan-rekan semua, demikianlah morning briefing yang telah dibawakan oleh Pak Cucun Rahidi dari Monex Invest in the Future cabang Asia Afrika. Semoga membantu rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat bekerja.